Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini kita akan belajar melanjutkan Dart basic sebelumnya. Kita akan belajar tipe data di Dart. Jadi ini harusnya pertemuan kedua. Ini ada beberapa yang kita pelajari. Ada di Dart basic ini, ada tipe data di bahasa pemrograman, final dan cons, ada comment, ada function dan sebagainya. Perlu kita ketahui, mungkin sebelumnya juga sudah kita sebutkan bahwa Dart ini bersifat yang pertama adalah statically type. Artinya kita perlu mendefinisikan variabel sebelum kita bisa menggunakan variabel itu. Statically type. Yang berikutnya, Dart ini bersifat type inferent. Ini artinya bahwa kita nggak perlu mendefinisikan tipe data pada variabel karena akan otomatis mendeteksi tipe data yang digunakan. Jadi tipe datanya akan ditentukan sama Dart. Dart ini bisa menginfer, bisa menyimpulkan, oh ini tipe datanya adalah string. Oh ini tipe datanya adalah integer, sesuai nilai yang disimpan di dalamnya. Kemudian Dart ini bersifat string interpolation, artinya kita itu bisa menyisipkan, bisa memasukkan variabel ke dalam objek string tanpa concatenation. Kalau concatenation misalkan var A sama dengan var B plus var C, atau kalau di PHP var A sama dengan var B titik var C. Kalau di PHP untuk menentukan variabel pakainya dolar. Dolar var A sama dengan dolar var B titik dolar var C. Ini interpolation. Tapi kalau di Dart ini nggak perlu pakai plus untuk concatenation, nggak bisa pakai titik, nggak bisa karena kalau titik itu di PHP. Tapi langsung aja dimasukkan ke dalam objek stringnya. Kemarin udah kita coba. Kemudian Dart itu bersifat multi paradigma. Di yang string interpolation di video sebelumnya udah kita coba. Multi paradigma ini artinya bahasa pemrograman Dart ini bersifat ya multi paradigma. Ada beberapa paradigma pemrograman, ada OOP, ada functional programming. Jadi di Dart ini bisa mendukung object oriented programming, juga mendukung functional programming. Tipe data di Dart ini setiap bahasa pemrograman ini mesti ada cara fitur untuk menentukan tipe data adalah fitur fundamental yang paling penting dari bahasa pemrograman. Di Dart tipe data ini variabel ditentukan oleh nilainya tadi, type inferent. Variabel digunakan untuk menyimpan nilai dan memesan lokasi memori. Ada beberapa tipe data yang didukung sama Dart, mungkin nanti nggak kita sebutkan semua. Ada number, ada string, ada boolean, ada list, ada map, ada run, ada simbol. Dart ini maksudnya number ini adalah tipe data numerik di Dart. Ada integer, ada double. Integer ini untuk bilangan bulat, double ini untuk bilangan tahan, floating number. Nilai integer ini untuk bilangan mewakili bilangan bulat atau nilai non fraksional. Nah, tipe data integer ini mewakili angka non desimal 64 bit. Sedangkan double ini untuk floating point atau angka dengan titik desimal. Nah, keyword double digunakan untuk mendeklarasikan variabel dengan tipe double. Contohnya double spasi pi sama dengan 3,14 di akhir titik komanya. Komanya ini pakai titik, untuk menentukan pecahan pakai titik. Kemudian string, tipe data string ini adalah sekumpulan karakter. Jika kita menyimpan data seperti namanya untuk Subagio, ada spasinya, diapit tanda petik, itu kita gunakan string. Tipe datanya adalah string. Alamat, karakter khusus, dan yang lainnya, itu string. Ini ditandai dengan menggunakan tanda petik atau tanda kutip, baik kutip tunggal ataupun kutip ganda, single quote ataupun double quote boleh. String Dart ini adalah urutan Unicode UTF-16. Contohnya untuk mendefinisikan tipe data string, var spasi nama variabelnya, nama pengenalnya MSG sama dengan selamat belajar Dart, diapit double quote atau single quote, diakhiri semikolon. Kemudian ada tipe data boolean, ini untuk mewakili nilai true atau false, benar atau salah. Kata kunci bool digunakan untuk menunjukkan tipe boolean. Untuk mendefinisikan kita gunakan keyword bool. Bool spasi nama pengenalnya sama dengan kemudian nilainya, diakhiri titik koma. Nilai numerik 1 dan 0 ini nggak digunakan untuk mewakili nilai benar atau salah.
Kalau di bahasa pemrograman yang lain biasanya true itu diwakili 1, false itu diwakili 0. Tapi di sini nilai numerik 0 tidak dapat digunakan untuk mewakili nilai true atau false. Kemudian Dart list. Di Dart ada tipe data namanya list, ini untuk collection, untuk menyimpan nilai yang lebih dari satu. List adalah kumpulan dari objek yang terurut. Terurut maksudnya ada urutan indeksnya. Konsep dari list ini mirip seperti array. Array ini didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa elemen dalam satu variabel. Elemen-elemen dalam list ini dipisahkan oleh koma yang diapit dengan tanda kurung siku. Mendefinisikannya var spasi list sama dengan kurung siku buka elemennya, nilainya 1, 2, 3 kurung tutup. Kalau di PHP itu array itu harus tipe datanya kayaknya harus sama Pak ya. Harus sama. Tapi kalau di list ini boleh macam-macam, misal 1,2 itu kan numerik koma untung subagio yang diambil tanda petik, ada numeriknya, ada stringnya. Kalau di Dart kayaknya boleh. Kemudian ada maps, selain list ada juga map. Ini tipe data map ini untuk menyimpan banyak nilai di dalam pasangan kunci dan nilainya. Jadi ada pairs atau key value pairs. Key value pairs, ada pasangan kunci dengan nilainya. Kalau di PHP itu mungkin namanya array association array. Nah, setiap kunci ini dikaitkan dengan nilainya. Kunci dan nilai ini dapat berupa jenis apapun. Nah, di dalam map kuncinya harus unik, tapi nilainya bisa muncul beberapa kali. Boleh nggak unik. Kemudian map ini didefinisikan dengan menggunakan kurung kurawal dan pemisah koma untuk masing-masing pasangan. Var spasi student ini kan kalau mendeklarasikan secara implisit biar nanti Dart menentukan ini tipenya apa. Oh, karena ini pakai kurawal buka tutup berarti ini map. Kemudian apalagi di sini ya ini kurawal buka tutup dan di dalamnya ini ada pasangan kunci dan value-nya. Kuncinya name, value-nya Abdul Basit, bisa koma, kemudian ada kunci age, value-nya 25, ada key branch, value-nya computer science. Kemudian di Dart ini juga ada Dart run. Kalau misalkan string ini merupakan Unicode UTF-16, Unicode ini merupakan teknik yang digunakan untuk mendeskripsikan nilai numerik yang unik untuk setiap digit, huruf, dan simbol. Jadi setiap angka, setiap digit, setiap huruf itu ada kode numeriknya, ada kode Unicode-nya, ada Unicode-nya. Kemudian Dart runs ini string khusus Unicode UTF-32, kalau string itu UTF-16. Nah, ini digunakan untuk mewakili sintak khusus. Untuk mewakili sintak khusus, misalnya kita mau menampilkan karakter hati khusus, bisa menggunakan Unicode \U2665. Ini harusnya 4 digit angkanya. Kalau kurang dari 4 digit atau lebih dari 4 digit, ini diapit kurawal buka tutup. Ini pakai heksadesimal. Kalau nilai hex lebih kecil atau lebih besar dari 4 digit, maka ditempatkan dalam kurawal buka tutup. Dart dynamic type. Ini jadi Dart itu merupakan bahasa yang bisa bertipe dinamis. Jadi variabelnya bisa bertipe dinamis. Ini karena saya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, jadinya type itu jadi diketik. Jika tipe variabel tidak ditentukan secara eksplisit tapi ditentukan secara implisit gunakan var, maka tipe variabelnya sifatnya dinamis. Kata kunci dinamis ini digunakan untuk anotasi jenis secara eksplisit. Mungkin itu saja pada video ini tentang tipe data. Silakan dicoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.